Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik anak-anak sekalian, untuk materi bahasa Sunda hari ini yaitu tentang paguneman ya. Baik, apa itu paguneman? Langsung saja anak-anak sekalian. Oke, di sini Bapak tuliskan ya, perkara paguneman jeung nelpon. Bapak akan menjelaskan tentang perkara paguneman jeung nelpon. Nah, paguneman itu apa, Pak? Nah, paguneman itu adalah percakapan ya kalau dalam bahasa Indonesia itu ataupun dialog. Oke, nanti ada percakapan secara langsung ya dan ada percakapan melalui telepon. Nah, Bapak akan jelaskan ya. Percakapan secara langsung dan percakapan melalui telepon. Nah, seperti apa? Oke, kita pelajari dulu di sini ya pengertian paguneman dalam bahasa Sunda. Oke, paguneman teh asalna tina kecap gunem ya, nu hartina nyarita silih tempas. Jadi paguneman ini berasal dari kata gunem yang artinya nyarita silih tempas. Nyarita silih tempas ini maksudnya adalah tanya jawab. Nah, tanya jawab ini berarti seperti obrolan ya ataupun percakapan. Oke, kecap. Kecap di sini bukan kecap ya, tapi kecap di sini adalah kata. Kata paguneman teh sarua wae hartina jeung wawangkong atau obrolan. Nah, jadi kata paguneman ya atau percakapan sama artinya dengan wawangkon atau obrolan. Bisa dikatakan juga seperti obrolan-obrolan ya antara 2 orang, 3 orang dan selebihnya ya. Intinya lebih dari satu. Oke. Paguneman teh dina bahasa Indonesia mah sok disebut percakapan atau dialog. Oke, nanti ya. Terus kegiatan paguneman teh ngalibatkeun 2 urang atawa leuwih. Biasana aya nu nyarita jeung aya nu ajak nyarita. Nah, jadi katanya di sini paguneman itu ya biasanya melibatkan 2 orang ya, bahkan lebih. Nah, ya yang namanya percakapan pasti orangnya itu lebih dari satu ya. Oke. Dina waktu paguneman antara nu nyarita jeung nu diajak nyarita teh silih genti omonganana. Ya, jadi tentu saja ya yang namanya berdialog atau ngobrol ya pasti ada yang diajak bercerita ya, ada juga yang berbalik cerita begitu. Maksudnya ya komunikasi 2 arah gitu ya. Terus lamun nu nyarita ngedalkeun omonganana, nu diajak nyarita ngaregepkeun. Sabalikna lamun nu diajak nyarita robah peran jadi nyarita. Nah, jadi di sini maksudnya adalah kalau orang sedang misalkan ngomong ya, nah berarti kita dengarkan dulu. Jadi jangan ikut ngomong. Nah, dengarkan dulu, pahami maksudnya. Nah, setelah itu baru jawab. Nah, itu ya maksudnya. Oke, jadi itu ya anak-anakku sekalian tentang pengertian paguneman ya. Baik itu paguneman melalui tatap muka ya secara langsung ataupun paguneman melalui via telepon ya. Tapi kalau via telepon ya nanti ada tata caranya. Nanti Bapak jelaskan ya anak sekalian. Silakan kalau ada yang mau mencatat ya bisa ditulis ini ya. Oke. Karena kalau di YouTube di sini ya Bapak tidak akan hapus ini materinya. Silakan kalian tonton kapanpun ya. Ataupun kalian mencatat bisa ya. Oke. Terus di sini lamun dituliskeun paguneman antara 2 orang nyarita teh biasana dicirian ku tanda kekenteng. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kalau percakapan ya ditulis ya, misalkan naskah percakapannya ya kalau dituliskan itu biasanya menggunakan tanda kekenteng. Apa itu tanda kekenteng? Tanda kekenteng itu adalah tanda petik ya. Orang Sunda mengatakannya tanda petik itu tanda kekenteng. Nah, seperti di sini ya. Ada percakapan Panji. Nah, biasanya maksud dari tanda kekenteng ini ya mengrupa omongan langsung. Jadi ucapan langsung ya.
Nah, itu biasanya seperti itu ya, sama seperti percakapan bahasa Indonesia. Kalau kalian melihat contoh naskah percakapan ya bahasa Indonesia, pasti ada tanda petik atau kakenteng. Nah, itu maksudnya adalah omongan langsung. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini Panji naon PR bahasa Sunda teh. Nah, gitu kan. Dia bertanya ke Dika, apa PR bahasa Sunda? Kata Dika, kudu ngarang sajak. Oh, PR-nya tentang ngarang sajak, temanya bebas. Itu ya. Minggu harap dikumpulkan, cenah cek Bu Lilis. Minggu depan dikumpulkan kata Bu Lilis. Nah, itu ya. Nah, jadi seperti itu. Kata Panji, atuh mun kitu mah orang rek meuli heula majalahnya. Ya, kalau begitu saya mau beli dulu majalahnya. Urang ge arek, saya juga mau, kata Dika gitu kan. Sugan we ajak orang bisa dimuat. Sugan we sajak bisa dimuat di majalah maksudnya. Jadi percakapan atau komunikasi dua arahnya seperti itu ya. Nah, itu. Nah, itu adalah contoh percakapan secara tatap muka ya. Eh, Naskah dialognya seperti ini. Mungkin banyak percakapan-percakapan ya yang panjang tergantung dari temanya. Nah, ini Bapak ditulis singkat saja. Oke, langsung sekarang ke tata krama Paguneman. Tata krama Paguneman ini maksudnya adalah tata cara ya eh, percakapan ya, tata cara percakapan secara langsung ya, face to face ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, yang pertama adalah kurang temenang motong caritaan batu. Jadi kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain ya. Jadi ketika orang ngomong tolong didengarkan dulu ya. Nah, setelah selesai baru kalian ngomong ya, misalkan seperti itu ya. Sabab hal eta kasupna teh sopan mun urang motong caritaan batu teh, karena di dalam paguneman itu termasuknya tidak sopan ya kalau memotong pembicaraan orang lain itu ya. Oke, yang kedua, dina waktu ngajawab pananya ti batur kudu ngetep seureut ya, jelas maksudna jeung teu ngalantur ka maneh. Jadi ketika menjawab pertanyaan dari orang lain harus ngentep seureut. Ngentep seureut di sini maksudnya harus bertahap ya. Jadi ketika menjawab pertanyaan dari orang lain kita harus bertahap menjawabnya supaya apa? Supaya jelas dan mudah dimengerti gitu. Tiga, ada nama orang kudu ngawasa kana jejer nu keur digunemkeun, sangkan dina kagiatan paguneman urang teh bisa mairan atau bisa nanya ka batur nu diajak nyarita, ulah ngan bisa ngabadungan wungkul. Nah, jadi ketika misalkan kalian mendengarkan ya percakapan dari orang lain, jadi harus tidak hanya mendengarkan saja gitu kan, tetapi harus tahu ya maksud dari omongannya seperti itu. Jangan sampai misalkan ketika orang ngomong pura-pura mendengarkan, ketika ditanya dia tidak tahu. Nah, jadi tidak boleh seperti itu ya. Yang keempat, ulah nyigeung karena perasaan kanu teu diajak nyarita. Upamana nyaritakeun masalah pribadi. Ingat ya, ketika percakapan ya atau ngobrol dengan orang lain jangan membawa-bawa masalah pribadi mereka ya. Jadi bahasa Indonesianya lah jangan kepo gitu ya. Nah, itu. Misalkan nanya-nanya tentang ras, golongan, dan sebagainya. Kenapa? Karena itu akan menyinggung perasaan mereka, ya tidak boleh. Ya, jadi itu. Yang kelima, sorak kudu ngoncrang ulah harewosan. Gitu deh, lafalna ge kudu jelas, alus, jeung jentre. Jadi poin nomor 5 ini adalah suaranya memang harus jelas, ya tidak boleh seperti bisik-bisik, ya. Jadi harus terdengar suaranya ketika percakapan. Nah, itu ya jadi anak sekalian. Oke, silahkan ya dicatat. Oke, lanjut. Nah, sekarang anak sekalian, bagaimana ya tata krama percakapan dalam telepon? Kalau tadi kan percakapan eh, apa secara tatap muka ya. Nah, sekarang ada juga percakapan melalui telepon. Ya seperti kalian telepon lah dengan seseorang ya, dengan orang tua dan saudara dan lain-lain. Oke, yang pertama yang diperhatikan ya,
cekel tuluy angkat gagang telepon lalaunan sangkan teu ngawalukarkeun sora nu teu puguh kalukeun telepon. Jadi pegang ya telepon ya, terus angkat ya, pelan-pelan ya. Kenapa harus pelan-pelan? Supaya tidak masuk ya suara-suara yang lain ya kepada orang yang nelpon ke kita ya. Jadi angkat teleponnya pelan-pelan ya, jangan terlalu apa ya, terlalu bergetar dan lain-lain karena akan masuk suaranya. Nah itu maksudnya ya. Yang kedua adalah anggangna telepon ulah deket teuing, jauh teuing oge ulah, meujeunna we kira-kira betah dipake ngobrol. Jadi ketika kalian ngobrol ya dalam telepon misalkan, jadi jangan terlalu dekat ya dengan telepon ya, mulutnya ya, jangan terlalu jauh juga ya, ya dikasih jarak supaya apa? Supaya ketika masuk suaranya itu enak didengarnya ya, itu maksudnya. Yang ketiga, mencet nomor tujuan, usahakan ulah salah mencet. Tentunya ya kalau kalau mau ngobrol ya dengan orang ya, dengan seseorang ya, harus tahu dulu nomor tujuannya ya, atau nomor teleponnya itu. Dan jangan salah mencet nomor ya. Yang keempat, kedakeun kecap halo, salam atau ucapan pangwilujeng, misal wilujeng enjing, wilujeng siang dan seterusnya. Jadi diusahakan ya ketika awal kata mengangkat telepon, ucapkan kata halo atau salam atau assalamualaikum. Nah, ya. Yang lebih umum biasanya kan halo ya, seperti itu. Nah, atau ucapan pangwilujeng atau ucapan seperti selamat datang misalkan wilujeng enjing dalam bahasa Sunda itu ya. Selamat pagi, wilujeng siang, selamat siang. Nah, itu ya. Itu sudah umum ya. Nah, dan biasanya mun telepon di kantor ya, ada kata-katanya seperti ini. Biasanya ya kalau dari kantor, kalau resmi ketika orang menelepon ya ke kita ya, atau ke customer service misalkan ya, biasanya kata-kata seperti ini, ada yang bisa saya bantu ya. Kalau dalam bahasa Sundanya aya nu tiasa dibantos ya, jadi ada yang bisa saya bantu, ini maksudnya biasanya seperti itu ya kalau dari perusahaan atau resmi. Yang kelima, usahakeun ulah loba ngarenghap lamun ke cubarita dina telepon lantaran ngaganggu karena alus henteuna sora nu katampa ku batur. Nah yang kelima ini maksudnya adalah diusahakan jangan banyak ngarenghap. Ngarenghap itu jangan jangan banyak bernapas ya. Hembusannya itu jangan terlalu banyak karena apa? Karena hembusan napasnya itu akan masuk ke telepon ya, ke suara telepon. Sehingga apa? Sehingga akan mengganggu kehalusan suara. Jadi suaranya itu tidak halus nantinya. Ya. Malah jelek begitu ya. Kadang tidak jelas. Nah, diusahakan napasnya diatur ya, jangan sampai terdengar. Yang keenam, memeh ngobrol dina telepon waktu narima telepon tanyakeun heula identitas nu nelepon. Misal, dupi ieu sareng saha. Jadi nomor 6 ini sebelum ngobrol ya lewat telepon, ketika nerima telepon tanyakan dulu ya identitasnya. Ya, identitas yang menelpon gitu kan. Jangan langsung ngobrol ya. Biasanya begini, ini dengan siapa? Begitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Sundanya dupi ieu sareng saha ya. Nah, artinya ini dengan siapa? Nah, itu ya biasanya itu secara umum ya. Yang ketujuh, luhur handapna lentong sora sing hade. Nah, jadi intonasi suaranya juga harus bagus ya. Jadi jangan terlalu keras ya, jangan terlalu pelan ya. Ya, jangan seperti orang marah-marah lah, intinya seperti itu ya. Terus yang kedelapan, nyarita ulah rusuh teuing. Ketika ngobrol jangan terlalu cepat ya, santai sajalah gitu kan, supaya apa? Supaya obrolannya mudah dimengerti, apalagi lewat telepon ya. Nah itu.
Dan yang kesembilan, anakku sekalian, catatkeun mun aya pesan atau amanat di nelpon. Catat ya kalau misalkan ada amanat atau pesan dari si penelpon ya. Nah itu. Terus yang ke-10, pamungkas telepon kudu ditanyakan sekali deui aya nu tiasa dibantos deui, mun teu aya urang kade poho ngedakeun nuhun jeung salam. Nah, sebelum menutup telepon ya, pamungkas telepon ini, jadi ditanyakan lagi, ada yang bisa dibantu lagi. Nah, misalkan begitu ya, aya nu tiasa dibantos deui. Mun teu aya, kalau tidak urang kade poho ngedakeun nuhun. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya jangan lupa kata nuhun. Nuhun itu ya terima kasih atau setelah itu mengucapkan salam ya seperti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itulah ya. Oke. Terus yang 11 nu telepon panggelana nya kudu panggilan untuk gagang telepon. Biasanya kalau yang telepon duluan biasanya akan apa? Dia akan menutup telepon duluan. Nah, itu. Jadi itu ya Nanda sekalian tentang paguneman. Jadi intinya kesimpulannya paguneman ini atau percakapan ini bisa secara langsung ya dan bisa juga secara melalui telepon. Nah, ya. Oke, itu. Oke, baik kalau nanti ada pertanyaan silahkan tulis ya di komentar. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini tentang paguneman bahasa Sunda. Tolong dipelajari ya ini. Kalau ada yang penting silahkan dicatat. Iya, atau ditonton berulang-ulang supaya paham. Ya, baik itu saja nantiku sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.